Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Burhanuddin dengan MPM 2412 110014. Sebelum masuk ke analisis, kita tonton dulu video berikut ini. Bunda Korla aja sampai nagih makan di tempat yang satu ini. Sambal seruit, Bu Lin, salah satu tempat makan yang wajib kalian datengin kalau lagi main ke Bandar Lampung. Kenapa aku bilang wajib coba? Selain enak, ini salah satu makanan khas Lampung. Buat pecinta pedas, dijamin pasti suka sih. Di sini menunya macam-macam guys, ada yang menu paket, ada juga yang menu la carte. Menu paket makan ber-10 ada, satuan juga ada. Nah, ini dia spesialnya di sini. Ikan bakarnya guys, juara. Ini dia bintang utamanya guys, sambal rampai. Selain itu, lalapannya di sini lengkap banget guys. Mulai dari yang rebus-rebusan sampai yang mentah juga ada. Tempoyak juga ada. Lengkap banget pokoknya buat pecinta lalapan. Nah, ini dia favoritku di sini, ikan gurami bakarnya. Kalian lihat sendiri bumbunya guys, semedok itu. Nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan. Asli guys, seenak itu. Makan ini setiap hari juga gak apa-apa banget. Gak bakal bosan aku mah. Buat kalian kalau ke Bandar Lampung, wajib pakai banget harus mampir ke sini. Bunda Korla aja sampai nagih loh. Kalian gak penasaran? BTW, di sini juga ada frozennya ya. See you in the next video guys. Dadah. Nah, sesudah nonton video dari Abang Naili tadi, saya di sini mau memaparkan hasil analisis tentang ikon kuliner khas Lampung ini yang kini sangat dikenal dan diminati banyak orang, yaitu seruit Bu Lin di Pahoman. Ya, sebelumnya seperti yang kita ketahui, seruit itu kan makanan khas Lampung nih. Dan Bu Lin ini berhasil mengangkat hidangan keluarga menjadi produk usaha yang populer bahkan di luar daerah. Dalam hal ini saya akan menjabarkan mulai dari profil usahanya sampai analisis strategi yang telah diterapkan oleh Seruit Bu Lin. Pertama itu kalau kita masuk ke profil bisnisnya, usaha Bu Lin ini berdiri dan berpusat di kawasan Pahoman, Bandar Lampung, dan telah melayani pembelian sejak tahun 2018. Awalnya ini hanyalah jualan rumahan sederhana yang ditawarkan ke tetangga, kerabat, karena cita rasa seruit buatan Bu Lin ini sangat khas dan selalu dicari. Seiring banyaknya permintaan, usaha ini meluas, membuka tempat yang lebih layak, hingga kini dikenal sebagai salah satu pelopor seruit kemasan siap santap maupun sajian yang paling banyak dicari di Bandar Lampung. Fokus utamanya adalah menjaga resep asli seruit, menyajikan hidangan segar berkualitas, serta memperkenalkan kuliner khas Lampung kepada masyarakat dan luas. Visi misinya menjadi pelopor ikon kuliner seruit paling terpercaya di Lampung, serta mampu memperkenalkan cita rasa asli Lampung hingga ke seluruh Indonesia dengan tetap menjaga nilai budaya dan keasliannya. Untuk mewujudkan visi tersebut, mereka memiliki 4 misi utama yang telah dijalankan dengan konsisten. Pertama, menjaga resep turun-temurun dan kualitas rasa agar tetap sama rasanya, lezatnya setiap saat. Kedua, menggunakan bahan baku yang segar dan produk lokal sepenuhnya untuk mendukung petani dan nelayan. Ketiga itu melestarikan tradisi makan seruit sebagai identitas budaya masyarakat Lampung. Dan keempat, memberikan pelayanan yang ramah serta harga terjangkau bagi semua kalangan. Untuk perkembangan omset dalam 3 tahun ini, pertumbuhannya sangat terlihat jelas. Pada tahun 2003 ini usaha ini berjalan dengan tenaga kerja keluarga pembeli yang didominasi oleh warga sekitar dan wisatawan yang kebetulan lewat, dengan omset yang masih bertahap naik ya. Meski memasuki tahun 2024, setelah sering dibahas dan ditampilkan oleh di medsos oleh kreator lokal maupun nasional, permintaan melonjak tajam, bahkan mulai ada yang minta dikirim ke luar provinsi. Dan tahun 2026 ini
Seruit Butlin, Pahoman sudah memiliki tempat yang lebih luas, menambah jumlah tenaga kerja, menyediakan pilihan kemasan siap kirim, dan omsetnya meningkat berkali-kali lipat dibanding awal. Oke, untuk analisis SWOT-nya ini, dari sisi kekuatan itu Butlin ini kan dikenal sebagai pelopor seruit asli Lampung yang konsisten. Keduanya itu lokasi mudah dijangkau, serta bahan baku segar dan bumbu racikan sendiri. Namun di samping kelebihan tersebut, terdapat kelemahan seperti kapasitas produksi yang masih terbatas karena banyak proses yang dikerjakan secara manual, variasi produk masih belum terlalu beragam, serta penciptaan usaha yang masih sederhana. Dari sisi peluang sih, minat wisatawan terhadap kuliner tradisional terus itu meningkat. Permintaan kemasan-kemasan oleh-oleh semakin besar dan terdapat banyak dukungan, pembinaan serta promosi dari pemerintah daerah. Sedangkan ancaman yang harus dihadapi antara semakin banyaknya kompetitor-kompetitor baru yang membuat model bisnis yang sama seruit juga, dan kenaikan bahan baku seperti ikan, cabai, dan mungkin selera konsumen yang mencari variasi rasa baru. Untuk analisis 4P-nya, pertama itu produk yang menonjolkan rasa seruit, lengkap dengan ikan bakar, sambal tempoyak, terasi, dan sayuran pelengkap, serta kini mulai menyediakan kemasan botol dan vakum agar bisa dibawa pulang atau dikirim jauh. Kedua itu harga yang ditetapkan sangat terjangkau sesuai dengan kualitas serta porsi yang diberikan, sehingga bisa dinikmati pelajar, pekerja, hingga wisatawan. Ketiga itu tempat beramatkan di kawasan Pahoman, Bandar Lampung yang mudah diakses serta bisa melayani pesan antar atau pembelian melalui pesan singkat atau platform media. Dan keempat itu promosi yang sangat mengandalkan ulasan pembeli, penyebaran cerita dari mulut ke mulut, serta tampilan video media sosial yang menunjukkan kesegaran bahan dan proses pembuatannya. Untuk siklus hidup produknya, jika kita melihat posisi produk dalam siklus hidupnya, sambal seruit Butlin ini sedang berada pada tahap pertumbuhan yang sangat pesat. Pada tahap ini semakin banyak orang yang mengenal dan mencari produknya. Permintaan akan terus naik. Dan kesadaran merek mulai terbentuk kuat di masyarakat. Sebelum mencapai tahap ini, usaha ini melewati tahap pengenalan pada tahun 2018 hingga 2022, ketika masih memperkenalkan diri kepada warga sekitar. Kedepannya, usaha ini harus terus menjaga kualitas dan berinovasi agar bisa masuk ke tahap kematangan dan tetap bertahan lama. Untuk caranya, strategi bertahan usaha, yang pertama itu mereka tidak pernah mengurangi kualitas bahan baku meskipun permintaan sedang tinggi. Kedua, tetap menjaga rasa khas yang menjadi ciri utama sehingga pelanggan tidak berpindah ke tempat yang lain. Ketiga, memilih pilihan kemasan yang menjangkau pembeli yang ingin membawanya sebagai oleh-oleh. Keempat, merespon dengan cepat setiap masukan dari pelanggan untuk memperbaiki pelayanan. Kelima, menjaga hubungan baik dengan pemasok bahan baku lokal agar pasokan bahan baku kita itu tetap terjamin aman. Dan yang terakhir yaitu aktif memanfaatkan media sosial untuk memperkenalkan produk kepada orang luar daerah. Dalam strategi branding, Butlin mengandalkan keaslian dan kedekatan kepada masyarakat. Nama yang digunakan sangat mudah diingat dan langsung menyebutkan ciri khas lokasinya di Pahoman. Selain itu, mereka juga menonjolkan nilai tradisional dan resep warisan budaya Lampung, sehingga tidak sekedar hanya menjual makanan, melainkan juga menjual identitas daerah. Kesan yang dibangun adalah jujur, sederhana, ramah, dan menyajikan makanan yang dibuat dengan penuh ketelitian. Hal ini membuat banyak orang yang merasa percaya dan keterikatan emosional dengan produk ini sebagai kebanggaan daerah. Untuk rencana pengembangan ke masa depan itu terdapat beberapa cara. Pertama, memperluas tempat produksi agar kapasitas bisa lebih besar dan pesanan tidak menumpuk. Dua itu menambah variasi olahan seruit maupun sambal Lampung lainnya tanpa menghilangkan produk andalan mereka. Yaitu
Ketiga itu menyempurnakan kemasan agar lebih tahan lama saat dikirim ke luar pulau, mungkin dibawa untuk oleh-oleh. Keempat itu menyusun pencatatan keuangan operasional yang lebih rapi. Kelima, membuka peluang kerjasama dengan pengelola tempat wisata dan toko oleh-oleh. Dan keenam itu turut serta dalam berbagai pameran kuliner agar lebih banyak orang di luar Lampung bisa mengenal yang namanya seruit itu. Untuk rekomendasinya, kita pertama untuk segera mendaftarkan merek dagang ini agar nama dan ciri khasnya tidak bisa digunakan oleh sembarangan pihak. Kedua itu kita menyusun standar takaran agar cara pembuatan rasa tetap sama. Meskipun produksi semakin banyak. Ketiga itu mengoptimalkan penjualan di berbagai platform belanja daring dan layanan pesan antarnya. Keempat itu melatih tenaga kerja agar pelayanan tetap cepat, ramah meskipun pembeli tetap sedang ramai. Ya, terakhir itu menjalin kerjasama yang lebih erat dengan petani cabai, nelayan lokal untuk menjaga ketersediaan bahan baku dan mulai merancang kemasan yang lebih menarik sekaligus kemasan yang menarik dan lebih ramah lingkungan. Oke, demikian paparan analisis studi kasus ini untuk sambal seruit Buklin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.